Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu paham yang tersebar di kalangan masyarakat muslim di Indonesia adalah pemahaman tentang sosok Nabi Khidir yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya pemahaman tersebut, hal ini sudah menjadi topik yang selalu diperdebatkan di kalangan ulama sekalipun. Pasalnya, bagi pihak yang pro atau yang percaya Nabi Khidir masih hidup, memiliki referensi yang kuat, dan begitu pula dengan pihak yang kontra. Akan tetapi, yang menarik untuk diketahui, ternyata selain Nabi Khidir, masih ada sosok Nabi yang dipercaya oleh sekelompok kaum muslimin sebagai Nabi yang masih hidup sampai saat ini. Dialah Nabi Ilyas alaihissalam. Tidak seperti nabi-nabi sebelum atau sesudahnya, nama Nabi Ilyas sangat jarang disebut dalam Al-Quran. Dari 114 total surat dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyas hanya disebut 2 kali. 1 kali di surat Al-An'am dan 1 kali di surat As-Saffat. Namun, itu tidak menjadikan posisi beliau sebagai utusan Allah bisa dibantah begitu saja. Sebab dalam surat As-Saffat Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang yang diutus Allah." Quran Surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun, pendapat para ulama ahli tafsir lain menyatakan bahwa Nabi Ilyas bukan Nabi Idris. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran, yang tidak lain adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas, yang bermula dari kisah Nabi Harun. Setelah Musa diangkat menjadi Nabi, beliau memohon kepada Allah untuk mengangkat Nabi Harun sebagai Nabi juga. Dan Nabi Ilyas berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sebuah daerah yang bernama Ba'labak yang terletak di barat Damaskus. Ba'labak adalah kota yang memuja patung-patung berhala, terutama berhala yang diberi nama Baal, yang menjadi asal nama dari kota tersebut. Baal adalah sebuah patung berhala yang terbuat dari emas, yang ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Setiap hari Nabi Ilyas dengan gigih memberikan dakwah kepada penduduk kota, agar mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, mereka menolak ajakan dan kebenaran sang Nabi, dan mereka mendustakannya. Setelah bertahun-tahun mendakwahi mereka, Nabi Ilyas akhirnya menghadapi tekanan dan ancaman dari raja dan penduduk kota. Raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Namun Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap berusaha untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ketika keadaan semakin tidak aman, Nabi Ilyas pergi meninggalkan kota dan tinggal di sebuah gua. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pertolongan dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya. Sementara itu, di Ba'labak, musim kemarau yang dahsyat melanda selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan sama sekali, dan kondisi cuaca sangat panas dan gersang. Penduduk kota menderita karena kekurangan makanan dan minuman. Mereka mengaitkan bencana ini dengan kemarahan berhala Baal, karena penolakan mereka terhadap Nabi Ilyas. Akhirnya para penduduk mencari Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan. Namun sang Nabi telah pergi ke tempat yang aman dan menyembunyikan diri. Kemudian Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang memberikan perlindungan di rumahnya. Nabi Ilyas menyembuhkan anak wanita itu yang sakit parah melalui doa dan kehendak Allah. Anak wanita itu bernama Ilyasa, dan kemudian menjadi nabi seperti Nabi Ilyas. Bersama-sama, Nabi Ilyas dan Ilyasa kembali ke Ba'labak untuk melanjutkan dakwah kepada penduduknya. Namun, kemarau parah masih belum berakhir. Dalam situasi putus asa, Nabi Ilyas menawarkan kesepakatan kepada penduduk kota. Jika mereka meninggalkan berhala dan bertaubat kepada Allah, ia akan berdoa agar kemarau segera berakhir.
Kemudian mereka menyetujui saran sang nabi. Akhirnya berhala-berhala itu dihancurkan dan penduduk kota bertaubat kepada Allah. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan, lalu Allah mengabulkannya. Hujan deras mengakhiri musibah kemarau yang telah menyebabkan penderitaan bagi penduduk kota. Namun sayangnya, setelah keadaan kembali normal, mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya kemarau yang lebih parah lagi datang menimpa mereka. Nabi Ilyas meninggalkan kota tersebut, dan di kemudian hari Allah memilihnya untuk diangkat ke langit. Hadis tentang wafat dan tidaknya Nabi Ilyas adalah kontroversial dari sudut-sudut kisah-kisah Israel. Kita tidak perlu mempercayai atau mendustakannya. Namun, ada kisah lain yang cukup aneh yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi saat Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan perjalanan. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang tingginya mencapai 300 hasta atau sekitar 150 meter. Orang ini jauh lebih tinggi dari Nabi Adam yang hanya memiliki tinggi sekitar 30 meter. Laki-laki tinggi besar itu adalah Nabi Ilyas, dan dia menyampaikan salam dari Nabi Khidir. Namun ada perdebatan mengenai kebenaran kisah ini. Beberapa pakar seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar adalah palsu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Demikianlah kisah Nabi Ilyas. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishshawab.